Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para santri kelas 11 Mu'alimin Pesantren Persatuan Islam 112 Bogor. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam materi pelajaran yaitu Masail Fikih. Pelajaran Masail Fikih pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang ma'ul mustakmal, yaitu tentang air mustakmal. Air mustakmal itu artinya air bekas begitu ya. Jadi di mana ada seseorang menggunakan air untuk wudu ataupun untuk mandi, maka sisa airnya itu disebut mustakmal. Jadi air bekas dipakai. Nah di sini ada yang berkomentar ataupun ada yang berpendapat katanya air yang bekas dipakai itu atau mustakmal itu tidak bisa dipakai berwudu lagi oleh orang lain. Nah gitu. Nah, jadi kajian pada hari ini seperti itu, gitu ya. Jadi ada yang menganggap air mustakmal, air bekas itu tidak bisa dipakai lagi. Baik, kita ungkap atau kita lihat bagaimana kedudukan air mustakmal tersebut. Yang pertama ini ditegaskan, jadi zahaba ba'dul ulama'i, berpendapat sebagian para ulama ya, ila anna ma'al mustakmali, sesungguhnya air mustakmal itu, air bekas itu tohirun fi nafsi. Jadi air mustakmal itu adanya tohirun fi nafsi, hanya bisa digunakan untuk bersuci untuk orang tersebut, begitu ya, untuk dirinya sendiri atau untuk orang tersebut pemakainya. Guero mutoharoti, guero mutohirun digoirihi, tidak bisa dijadikan untuk bersuci oleh orang lain. Nah begitu. Nah jadi sebagian ulama berpendapat air mustakmal itu, air bekas itu katanya itu bisa digunakan bersuci oleh orang yang tadi memakainya, begitu ya. Orang memakai, tidak bisa dipakai oleh orang yang lain, katanya begitu. Itu pendapatnya ada seperti itu. Nah sekarang bagaimana kedudukan hadisnya? Baik, wa'an rojulin, dan dari seseorang sahiban Nabi SAW, yaitu sahabat Nabi SAW, qala berkata, naha Rasulullah antag silal mar'ata, antag silal mar'atu. Jadi katanya ada seseorang, ini tidak dijelaskan ya, ada seseorang sahabat Nabi katanya bahwa menurut dia Nabi pernah menyampaikan katanya nih, gitu ya, bahwa Nabi katanya pernah menyampaikan, yaitu Nabi melarang katanya ya, naha Rasulullah SAW, jadi melarang Rasulullah SAW antag tasilal mar'atu, yaitu mandi atau ya mandi seseorang perempuan bipadli rojul, yaitu bekas seorang laki-laki, awi rojul atau seorang laki-laki bipadlil mar'ah, bekas perempuan itu, wal yagtarifa jami'an, tapi kalau mau mereka masing-masing menyeduh, masing-masing punya wadahnya, punya airnya untuk bersuci. Baik, jadi di sini katanya ada hadis gitu ya, katanya ada hadis dari Nabi. Nah, cuman yang menyampaikan informasinya ini tidak jelas nih, gitu ya, karena di sini disebutkan rojulin, seseorang, gitu. Seseorang sahabat Nabi. Nah, nggak tahu siapa ini ya. Nah, informasinya katanya Nabi melarang seorang perempuan menggunakan air bekas laki-laki atau laki-laki menggunakan bekas perempuan, begitu. Tapi kalau mau ya masing-masing semua orang ya punya air yang dibawanya, ya, punya air khusus untuk pribadinya, katanya begitu. Baik,
Wazahaba ba'dul ulama'i, tapi sementara ada juga sebagian ulama yang berpendapat ila anal ma'al musta'mal, bahwa air musta'mal itu yabqa fi tuhuriyah, bisa saja digunakan untuk bersuci. Nah, begitu ya. Nah, jadi para ulama ada yang mengatakan, katanya yang satu pendapat melarang air musta'mal tidak bisa digunakan untuk bersuci oleh orang lain, tapi sebagian lagi berpendapat boleh saja. Bisa saja air musta'mal itu digunakan bersuci oleh orang yang lainnya. Nah, sumbernya katanya dalilnya yang mengatakan boleh ya. Nah, menurut yang boleh itu berdasarkan hadis riwayat Muslim, yaitu An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yagtasilu, beliau pernah mandi katanya. Nabi pernah mandi bipadli Maimunah, bekas Maimunah. Nah, itu. Nah, jadi karena ada hadis ini hadisnya sahih Muslim ya, dan para ulama hadis tidak meragukan atau tidak menyalahi begitu. Nah, jadi ternyata ada hadis, yaitu Nabi pernah mandi bekas Maimunah gitu ya. Nah, oleh karena itu berdasarkan hadis ini maka sebagian para ulama tadi membolehkan, kalau begitu boleh air musta'mal itu digunakan untuk bersuci. Kemudian yang diperkuat lagi oleh wali ashabus sunan. Begitu juga ya para ashabus sunan gitu berpendapat, igtasala menyampaikan informasi, para ashabus sunan juga yang menyampaikan informasi, katanya igtasala ba'du azwajin Nabi sallam. Pernah juga atau terdapat juga hadis-hadis yang menerangkan, katanya pernah mandi istri-istri Nabi SAW pijab natin, dalam sebuah bejana, faja'a yagtasilu minha, lalu bejana yang air yang digunakan oleh istri-istri Nabi itu lalu digunakan juga oleh Nabi untuk mandi begitu ya. Fakolat, lalu istri Nabi itu mengatakan, ini kuntu junuban, tadi aku menggunakan air itu dalam kondisi junub. Fakola, lalu Nabi bersabda, innal ma'a la yujnibu, sesungguhnya air itu tidak bisa dijunubkan, tidak bisa dianggap kotor begitu. Nah, jadi di sini menurut informasi dari Ashabus Sunan, katanya terdapat juga hadis-hadis yang mengatakan bahwa istri-istri Nabi pernah mandi dalam satu bejana gitu ya. Nah, bekas mandinya itu lalu dipakai oleh Nabi untuk bersuci, untuk mandi begitu. Ketika disampaikan kepada Nabi begitu bahwa air itu bekas mandi junub tadi, tapi kata Nabi ya air tidak bisa dijunubkan, tetap saja bisa bersuci. Nah, jadi berdasarkan hal ini ya itu semakin memperkuat pendapat ulama yang mengatakan bahwa air bekas itu tidak ada masalah gitu ya, boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian diperkuat lagi ditemukan lagi hadis yang bersumber dari Aisyah. Kata Aisyah, katanya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, ia berkata, kuntu igtasala ana wa Rasul sallam, sungguh aku pernah mandi bersama Rasul sallam gitu ya. Ya karena Aisyah itu istri Nabi gitu ya. Nabi pernah mandi bersama Aisyah min ina'i wahidin, yaitu dalam satu tempat, satu bejana, wa nahnu junubani, dan kami waktu itu dalam keadaan junub, jadi mandi junub begitu ya. Nah, Nabi bareng dengan Aisyah dan Nabi menggunakan air bekas Aisyah itu, tidak begitu ya. Baik para santri sekalian, nah itu jadi dengan demikian kesimpulannya di sini gitu ya. Jadi air musta'mal itu ya bisa digunakan untuk mandi atau untuk bersuci oleh orang lain. Baik, bahkan di sini juga karena ada hadis-hadis seperti itu ya, ini cukup banyak gitu ya hadisnya. Bahkan juga diperkuat lagi, ditemukan juga gitu ya. Tadi dari Aisyah, sekarang dari Anas nih gitu ya. An Anasin, dari Anas, qala, ia berkata, hadaratis salat,
waktu itu datang atau tiba waktu sholat. Pakoma lalu ia berdiri, ya Anas berdiri untuk melaksanakan sholat maksudnya. Kemudian mankana koribudar, adapun orang-orang yang dekat rumahnya gitu, ila ahlihi, mereka pulang terlebih dahulu ke rumahnya masing-masing, ke keluarganya gitu ya, mungkin untuk berwudu. Wawako kaumun dan yang lainnya tetap gitu berwudu di air yang ada di sekitar masjid itu. Fa'ata Rasulullah lalu datang diberikan kepada Rasulullah bimuhdobin minal hijaroh, yaitu sebuah tempat yang terbuat dari batu, fihi maun, yang di dalamnya terdapat air. Fasogoro al mihdobu, dan air bejana tersebut ini cukup kecil gitu ya. Ayat suto fihi kafahu, kalau tangan dibentangkan ini cukup sempit katanya begitu. Jadi Nabi pernah diberikan air menggunakan tempat dari sebuah batu dan tempatnya itu kecil. Jadi kalau tangan ngebentang juga gitu ya, tidak cukup begitu. Baik, kemudian Nabi berwudu di situ ya, begitu. Nabi berwudu di situ. Nah, kemudian setelah Nabi berwudu, kemudian sisanya itu fatawado al kaum kuluhum gitu. Lalu digunakan juga oleh orang-orang yang lainnya gitu ya, semuanya gitu ya, yang kebagian air itu menggunakannya gitu ya, air yang bekas Nabi itu. Gitu. Kulna, kemudian ya kami para perawi hadis itu ya bertanya kepada Anas, kam kuntum, berapa jumlah mereka waktu itu yang menggunakan air bekas wudu Nabi itu. Qala, Anas mengatakan, katanya ya samanina wa ziyadah, ya sekitar 80 orang lebih lah begitu katanya begitu ya. Nah itu 80 orang lebih, jadi menggunakan air bekas wudu Nabi begitu ya. Mereka berwudu dengan air bekas wudu Nabi gitu. Padahal tadi tempatnya juga kecil. Nah ini menunjukkan ya wudunya Nabi memang cukup irit. Baik para santri sekalian, jadi kesimpulannya air mustakmal, air bekas itu tetap bisa digunakan untuk bersuci oleh orang lain gitu ya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya, untuk kekurangannya bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.